Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 5 Maret 2024. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkannya kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapamu yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Setiap kita, tentu dalam kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, sering jatuh dalam dosa. Dan itu pasti merusak persekutuan hubungan kita secara pribadi dengan Allah. Ketika kita berbuat dosa, maka Allah telah diabaikan dan dihina. Namun demikian, Allah dalam kerahimannya selalu menganugerahkan belas kasih-Nya untuk setiap kita. Dalam perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini, Yesus sekali lagi menyadarkan kita akan kasih dan pengampunan Allah dalam hidup kita, sekaligus mengajar kita untuk saling
mengasihi, untuk saling mengampuni. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, menurut Petrus, 7 kali sudah lebih dari cukup untuk mengampuni sama saudara yang berbuat dosa kepadanya. Tetapi Yesus menegaskan bahwa kita tidak hanya mengampuni 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus ini bukan berarti sama dengan 490 kali, melainkan pengampunan yang dimaksudkan dengan Yesus adalah pengampunan yang tak terhingga, yang tidak terbatas. Dengan demikian, ini juga menjadi refleksi bagi setiap kita. Karena kadang dalam hidup kita setiap hari, kita sering mengeluarkan kata-kata yang melukiskan bagaimana kita belum move on dalam hal memaafkan. Seperti tiada maaf bagimu. Atau sampai mati pun, saya tidak akan memaafkanmu. Atau kita kadang mendengar, ada orang yang mengatakan demikian. Kita bertemu di liang lahat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Perumpamaan yang juga Yesus sampaikan dalam perikop ini mengenai seorang raja yang mengampuni hambanya yang berhutang kepadanya. Yesus mau menekankan bahwa sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita harus berusaha hidup dalam kasih dan pengampunan. Karena kita pun secara pribadi, dalam segala kerapuhan dan kelemahan kita, tetap dikasihi, diampuni oleh Allah. Karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni sesama kita. Firman Tuhan berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus secara pribadi mengajarkan kepada kita tentang pengampunan yang sungguh luar biasa. Hal ini dapat kita lihat secara nyata dalam jalan salib, peristiwa jalan salib. Ia yang adalah putra Allah, begitu menderita dan sakit, dihina, dicambuk, bahkan disalibkan. Tetapi dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudariku yang terkasih, pengampunan adalah kunci untuk bebas dari segala kepahitan. Ampunilah orang lain yang menyakitimu. Ampunilah suamimu. Ampunilah anak-anakmu. Ampunilah atasan atau pimpinanmu. Ampunilah bawahanmu yang memperlakukanmu dengan tidak benar. Ampunilah sahabatmu yang melukai hatimu atau yang mengkhianatimu. Ampunilah orang tuamu yang salah memperlakukanmu saat engkau masih kecil. Jangan biarkan akar kepahitan dan kebencian bertumbuh semakin dalam dan terus merusak kehidupan kita secara pribadi dan kehidupan kita bersama. Mari mohon kekuatan dari Allah sendiri, agar kita pun mampu menyingkirkan segala kemarahan, kebencian dari dalam hati kita, dan terus berusaha untuk belajar mengampuni. Memang sulit, tetapi kita harus percaya bersama Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Demikianlah Bapamu yang di surga akan berbuat kepadamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.